Iya, sahabat kaum muslim, kembali lagi bersama kita dalam program Bincang Sehat dengan tema kita mengenal penyakit Guillain-Barré Syndrome atau GBS. Nah, kira-kira seberapa besar bahaya atau keseriusan dari penyakit GBS ini kita akan tanyakan ke dokter kembali nih. Ya, Ya, Dok, melihat bahwasanya ini sangat sulit apa namanya ini juga langka, Dok, tadi merupakan salah satu penyakit yang langka. Nah, dokter sendiri dalam menangani untuk penyakit ini seberapa serius sih, Dok? ya pasti serius ya. Serius, Dok, maksudnya tingkat keseriusan dari penyakit ini, Dok. Oh, jadi begini. Jadi yang kita takutkan dari Iya. penyakit ini adalah pertama menjadi kronis ya. Kalau sudah kronis, dia kelumpuhan itu biasanya menetap ya, susah disembuhkan ya. Bahkan pasien bisa karena kelumpuhan itu dia tidak bisa beraktivitas, bahkan bed rest lama di tempat tidur, bahkan kalau terlalu lama juga bisa menyebabkan munculnya infeksi ya, Iya. seperti itu. Yang kedua bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau sudah GBS-nya itu kelumpuhan itu sampai naik ke atas ya, sistem ekstremitas atas, bahkan bisa sampai menyerang otot-otot di pernapasan ya, otot atau sistem otonomnya terserang, bisa gangguan juga irama jantung juga bisa dialami pasien. Apalagi pada kasus-kasus usia tua di atas 60 tahun itu cukup jelek penyembuhannya. Maka harus ditangani secepat mungkin, bahkan bisa menjadi indikasi perawatan di ruang intensif atau ICU. Ya, kadang pasien perlu memakai namanya ventilator mesin ya, ventilator mekanik. Jadi sambungkan nafasnya itu ke mesin ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu ya memang kasusnya juga berat. Walaupun ada beberapa kasus dia ada perbaikan, walaupun perbaikannya tidak sempurna ya. Jadi kelemahannya juga ada perbaikan, tetapi masih ada lemahnya seperti itu. Ada kebanyakan yang cepat penanganannya, pada fase akut cepat, itu bisa sempurna perbaikannya seperti itu. Jadi itulah yang kita takutkan dari penyakit ini adalah bisa menyebabkan kematian juga. Jadi selain lumpuh tadi ini juga bisa pada akhirnya bisa menjadi penyebab kematian seperti benar itu, sekali. Dok ya. Nah, selain menyebabkan kelumpuhan, kemudian juga bisa terjadinya kematian. Nah, ada nggak, Dok, misalnya selain kelumpuhan menyebabkan penyakit yang lain juga komplikasinya seperti itu? Jadi kalau komplikasi berarti kan sudah kompleks ya, penyakitnya itu sudah disertai dengan penyakit yang lain ya kebanyakan ya. Jadi pada kasus-kasus GBS ini itu 5% komplikasinya itu disebabkan oleh karena sepsis. Sepsis itu apa? Sepsis itu adalah infeksi menyeluruh pada seluruh tubuhnya, bahkan sistem darahnya itu sudah mengandung zat-zat yang bisa merusak tubuhnya yang lain ya, sepsis ya. Bahkan bisa karena emboli paru muncul akibat dari emboli paru, itu muncullah komplikasinya seperti itu. Itu biasanya pada kasus yang GBS yang sudah bed rest. Jadi kalau udah kena GBS, yang berat tuh biasanya jadi tirah baring ya, di tempat tidur aja lama. Tempat tidur yang lama tuh berlama-lama tidur rumah sakit itu juga nggak bagus. Nah, bisa menyebabkan luka, lukus decubitus di belakangnya. Badannya tuh ya, kulitnya karena baring terlalu lama. Atau karena gerakannya kurang ya, mudah infeksi paru ya. Terutama misalnya pneumonia ya. Radang pada paru itu muncul pada kasus GBS yang sudah tirah baring lama di rumah sakit seperti itu. Jadi itulah yang komplikasi yang sering muncul ya seperti itu. Oke. Nah, karena ini merupakan salah satu penyakit langka juga, untuk menegakkan diagnosisnya itu sulit nggak, Dok? Iya. Jadi kalau pada anak-anak memang sulit pada anak-anak ya, karena dia pertama komunikasi ya nggak sama kayak orang dewasa. Kemudian kadang anak-anak tidak kooperatif ya, susah diperiksa gitu ya. Itu yang terkadang pada anak juga kasus ini dianggap jarang juga, mungkin karena sulitnya diagnosis tadi. Kemudian pada umumnya dokter akan menegakkannya itu dari anamnesis namanya, tanya jawab, cari poin-poin yang penting yang ciri khas dari penyakit tadi, kemudian lakukan pemeriksaan fisik. Biasanya pemeriksaan refleksnya ya, pemeriksaan kekuatan ototnya, pemeriksaan sensoriknya ya diperiksa. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan yang namanya cairan otak. Cairan otak diperiksa, nanti dilihat di situ ya, khasnya pada GBS ini terjadi sitoalbumin, disosiasi sitoalbumin namanya. Jadi jumlah albuminnya lebih tinggi dibanding tidak diikuti dengan jumlah peningkatan selnya. Jadi sel albumin tinggi, sel apanya tetap ya.
Nah, kemudian ada nanti pemeriksaan yang namanya elektrodiagnostik, biasanya dilakukan pemeriksaan EMG istilahnya ya. Nah, EMG itu kita bisa melihat kecepatan hantar sarafnya. Itu biasanya pasien itu dilakukan pemeriksaan kayak disetrum gitu ya. Nah, bukan disetrum kayak apa Iya, ya, iya. tapi setrum dengan dengan kekuatan volt yang kecil hanya ditempel di kulit. Nanti dilihat di dalam layar itu kecepatan hantaran sarafnya. Itu bisa sangat membantu daripada diagnosis penyakit ini. Ya, nanti jenisnya ini tersamang saraf yang ini segala macam itu bisa diagnosis dari elektrodiagnostik tadi seperti itu. Iya, untuk cairan otak tadi ini perlu operasi atau gimana, Dok? Ya, jadi terkadang pasien sendiri ya, terkadang kalau sudah kita bilang, Pak, kita periksa cairan otaknya ya, dia menganggap bahwa di otaknya dibuka, ya, diambil cairannya, tidak seperti itu. Jadi biasanya dilakukan pemeriksaan di daerah tulang belakang, sumsum tulang. Jadi di celah-celah tulang belakangnya itu seperti orang mau operasi sesar ya, itu kadang dibius di tulang belakang, saraf tulang belakang itu. Bedanya hanya dimasukkan obat. Kalau pemeriksaan cairan otaknya diambil dari tulang belakang, dan itu ya itu dilakukan oleh dokter spesialis saraf biasanya ya, ngambilnya. Nah, diambil, nanti dianalisis di laboratorium. Nah, ini akan sangat mendukung daripada penegakan diagnosis pada Guillain-Barré syndrome ini. Seperti itu. Oke. Ya. Iya, kemudian Dok, untuk pencegahannya Dok, kira-kira ini bagaimana Dok? Pencegahannya pasti kita jaga sistem tubuh kita dengan pola hidup yang sehat ya, jangan sampai terkena infeksi yang berat ya. Kalau sudah kita jaga sistem pertahanan tubuh kita, insya Allah kita juga akan terhindar dari penyakit sindrom Guillain-Barré ini. Oke, jadi intinya yang kita harus tetap menjaga kesehatan Dok. Pastinya, ya. iya. Menjaga kesehatan yaitu baik pola makan, kemudian jangan lupa olahraga Kebersihan, Dok ya, kebersihan. Ya, olahraga juga apalagi seperti itu. Oke. Ya, baiklah Dok. Tidak terasa kita sudah hampir 60 menit bersama dengan sahabat Gua Muslim, dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan dokter ini tadi memang bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari segala macam penyakit Dok ya. Amin, Nah, sebelum berpisah nih Dok, kita ingin mendengar kesimpulan dari dokter, silakan Dok. Jadi penyakit Guillain-Barré syndrome ini para pemirsa sekalian, ini bisa disembuhkan ya. Tetapi apabila kita tidak aware dengan penyakit ini, bahkan bisa menyebabkan komplikasi yang lebih berat. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala kebas pada kaki, menjalar ke atas ya, ujung tangan, nah itu jangan dianggap sepele, berobat ke dokter agar diagnosis dengan pasti penyebabnya. Dan kalau sudah diagnosis pasti, penanganan secara dini pun akan dilakukan sehingga tidak terjadi komplikasi yang lebih berat lagi seperti itu. Oke, itu aja Dok. Insyaallah. Iya, jazakallah khairan. Terima kasih banyak Dok atas penjelasannya hari ini tentang penyakit Guillain-Barré syndrome atau disingkat dengan GBS tadi Dok ya. Nah, sahabat Gua Muslim, jangan lupa saksikan terus Bincang Sehat setiap Kamis pukul 17.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya Droslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.